Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang dosis obat ya. Kita mulai. Yang pertama kita akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi dosis obat. PJ itu nanti ada 7. Pertama ada usia, ada berat badan, ada jenis kelamin, status patofisiologi, nanti ada bentuk sediaan dan cara pemakaian, waktu pemakaian dengan obat lain atau interaksi obat. Kita bahas satu persatu. Ada usia. Nanti kalau usia itu ya, kalau anak misalnya bayi gitu ya, itu metabolismenya itu belum meningkat. Metabolismenya belum meningkat dan organ-organnya itu belum bisa bekerja dengan baik gitu ya. Nanti kedewasaan itu akan mengalami peningkatan. Kalau anak kan belum terlalu metabolismenya belum terlalu bagus sehingga dosisnya itu tidak terlalu banyak atau dosisnya kecil. Sedangkan nanti kalau sudah tua gini ya, itu sistem metabolismenya itu menurun sehingga dosisnya pun juga harus lebih rendah karena metabolisme organ-organnya sudah tua gitu ya, metabolismenya menurun, itu juga harus disesuaikan dosisnya. Kita lanjut. Faktor yang kedua adalah berat badan. Itu ya, kalau orang gemuk itu kan timbunan lemaknya kan banyak, sehingga lemak ini dapat menghalangi biasanya obat sampai ke tujuan. Kalau ini kan nanti nggak terlalu banyak lemak sehingga obat itu sampai di tujuan itu cepat gitu. Itu ya pengaruhnya, sehingga nanti kalau orang gemuk itu biasanya dosisnya agak tinggi dan orang kurus dosisnya lebih rendah, nggak apa-apa. Lalu faktor yang ketiga adalah jenis kelamin. Ini biasanya perempuan itu lebih sensitif. Dan jenis kelamin ini juga berpengaruh pada pemilihan obat juga ya, nanti ya hamil atau menyusui kalau perempuan gitu ya. Faktor yang keempat, status patofisiologi. Jadi ini tentang hati dan tentang ginjal gitu ya. Kalau hati itu kan nanti tempat metabolisme obat. Jadi nanti dari yang pertama kan dari lambung, dari mulut, lambung, terus ke usus. Dari usus nanti diserap, lalu masuk ke hati. Nah, di hati ini nanti terjadi metabolisme. Kalau hatinya tidak terganggu, dosis lazim itu biasanya biasa-biasa saja ya, langsung masuk. Tetapi nanti kalau biasanya hatinya terganggu karena suatu penyakit, misalnya hepatitis atau apa, itu biasanya dosisnya disesuaikan dengan kondisi hatinya. Kalau normal, dosis normal nggak apa-apa. Nanti kalau terganggu biasanya diturunkan dosisnya. Lalu ke ginjal ya.
Ini bentuk ginjal. Ginjal ini adalah tempat penyaringan dari obat dan dikeluarkan nanti kalau sudah tidak digunakan lagi gitu ya. Kalau ginjalnya itu bermasalah, obat itu harus dikurangi konsumsinya karena ini dapat membahat ginjal ini kerjanya lebih berat nanti kalau banyak obat yang diminum. Kalau normal, ginjalnya normal, dosis lazim gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ininya bermasalah, dosisnya harus diturunkan gitu. Kita faktor yang kelima adalah bentuk sediaan dan cara pemakaian. Ini bentuk sediaan itu biasanya berbeda juga. Misalnya injeksi atau dengan tablet itu dosisnya pasti berbeda. Kalau injeksi itu biasanya kadang ada yang lebih besar, kadang ada yang lebih kecil daripada tablet. Karena tablet ini kan langsung kalau tablet itu kan melalui proses tadi, melalui hati, melalui misalnya lambung. Nanti ada obat yang tuh nggak kuat dengan asam lambung, ada lambungnya yang nggak kuat dengan obat, bisa perih, sehingga dosisnya berbeda. Misalnya antibiotik tertentu itu dengan injeksi itu lebih dosisnya lebih tinggi, nggak masalah, karena nanti kan kalau diminum lewat hati nanti di metabolisme kadang itu obat itu bisa termetabolisme di situ sehingga kadang bisa sampai di tujuannya itu berkurang juga bisa. Atau dengan adanya injeksi dosis kecil itu sudah bisa berefek juga bisa. Itu ya. Lalu faktor yang keenam, waktu pemakaian. Waktu pemakaian ini nanti sebelum makan, sesudah makan, sesudah, atau saat makan itu berpengaruh. Kadang efeknya itu yang ditimbulkan. Misalnya kenapa harus sesudah makan? Mungkin karena obatnya itu bisa rusak oleh asam lambung, atau kemungkinan lambungnya tidak kuat dengan tingkat keasaman obat atau yang lainnya gitu ya. Lalu kita bahas faktor yang ketujuh, yaitu pemakaian dengan obat lain atau interaksi obat. Kadang ada obat itu yang sifatnya sinergis atau saling membantu, efeknya itu misalnya saling berkaitan. Ada yang obat itu khasiatnya sama. Saya ambil contoh paracetamol dan ibuprofen, sama-sama analgetik dan antipiretik gitu ya. Itu kalau mau diminum bersamaan itu dosisnya harus disesuaikan. Contoh di pasaran adalah Reumasil, Paramek nyeri otot, kalau nggak salah juga ada Oskadonia SP kalau nggak salah. Itu kandungannya paracetamol dan ibuprofen. Ada Acnil juga, itu paracetamol dan ibuprofen ya kandungannya. Itu dosisnya disesuaikan. Dosis lazimnya ya untuk dewasa paracetamol itu 500 ml, dengan ibuprofen itu untuk dewasa dosis lazimnya itu 400 mg. Itu nanti kalau mau diminum bersamaan itu biasanya di Reumasil, Paramek atau di Acnil itu dosisnya disesuaikan. Kisaran menjadi yang paracetamol itu jadi 300-an, yang ibuprofen itu jadi 200-an dosisnya. Ya, disesuaikan.
Next kita masuk ke cara perhitungan dosis. Ini teori yang pertama itu berdasarkan usia. Ini ada rumus Young, ada rumus Delling, ada rumus Ford, dan ada yang rumus Cowling. Ini yang Zong ini di bawah 8 tahun, nanti gunakan Young. Rumusnya N kali dosis dewasa dibagi N kali 12. N ini adalah usia ya. Ini usia anak di bawah 8 tahun. Sedangkan yang Delling di atas 8 tahun. Yang Ford ini nanti dalam bulan. Ini dalam bulan, berapa bulan gitu. Lalu Cowling itu yang satuan tahun yang digenapkan ke atas. Next kita akan langsung masuk ke contoh kasus. Ini ada anak usia 2,5 bulan, 2 tahun 4 bulan, sakit demam. Maka ibunya memberikannya paracetamol. Karena tidak punya paracetamol sirup, maka ibunya memberikan paracetamol tablet. Berapa miligram yang harus diberikan? Kita menggunakan rumus yang Young tadi ya. Young N kali dosis dewasa dibagi N plus 12. N-nya berapa? Usianya berapa? 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan itu bukan 2,4 ya. 4-nya ini kita jadikan tahun berapa tahun? 4/12 ya. Sama dengan 1/3. 1/3 ini sama dengan 0,3. Kita langsung masukkan rumus 2,3 kali 500 dosis paracetamol, dosis lazim dewasa ya, 500 mili bagi 2,3 ditambah 12. Hasilnya berapa? Kita ganti yang baru ya. Itu yang tadi yang atas tuh 2,3 dikali 500 dibagi 2,3 tambah 12. Ini hasilnya berapa? Yang bawah itu 14,3. Yang atas bentar tak kasih kalkulator. Hasilnya 1150 ya. Dibagi hasilnya berapa mili? Hasilnya 80,419 miligram. Nah, ini cara mengambil 80,419 gimana ini? Ini kan bentuknya tablet gitu ya. Cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya gini, gampang. 500 itu dibagi 80
0,419. Itu berapa? 100 dibagi 80,1 419 itu sama dengan 6, sekian ya, 6,2 sekian. Itu dibulatkan jadi 6,6. Jadi 500 nanti dibagi 6. 100 digerus jadi 6 bagian, dibungkus jadi 6, digerus lalu dibagi jadi 6. Atau ini 1/6-nya untuk usia 2 tahun, 3 itu 1/6-nya. Kita hubungkan dengan dosis selanjutnya, dosis dari Gaussian namanya. Dosis dari Gaussian ini dari pecahan dari orang dewasa 2, ini masuk sini ya, kan sama. Jadi rumus Gaussian dengan rumus tadi itu sama, 6 bagian. Jadi 1 biji atau 1 tablet paracetamol nanti digerus dan dibagi 6. Itu dosisnya sudah sesuai untuk usia 2,3 tahun. Ini masuk ke rumus Gaussian. Ini pecahannya nanti dikalikan dengan dosis dewasa. Kalau anak usia 0 hingga 1 tahun itu 1/12. Dosis dewasa misalnya 1 tablet paracetamol itu dibagi menjadi 12. Next kita ke contoh kasus. Ini anak usia 4 tahun 10 bulan. Sakit batuk pilek, ibunya menginginkan obat buyar. 4 tahun 10 bulan masuk mana? 4 tahun 10 bulan masuk sini ya. Jadi 1/3 dari dosis dewasa. Dosis dewasanya segini, kan tablet langsung aja 1/3-nya. 1/3-nya jadi berapa? Itu ya. Berapa jumlah yang harus diberikan anak tersebut? Tabletnya berapa yang harus diambil gitu maksudnya ya. GG-nya berapa? 1/3. 1/3 itu sekali minum ya. Kalau menginginkan 10 bungkus tinggal dibagi 10 bagi 3, 3,3. Jadi ke 4 obat ini nanti minumnya 3,3 tablet digerus jadi 1, jadi guaifenesin 3,3 tablet, Trifet 3,3 tablet, Trilak 3,3 tablet, Cefixim 3,3 tablet digerus hingga homogen atau tercampur sempurna, baru dibagi 10. Nah, itu untuk dosis anak usia segini. Seperti itu. Next kita lanjutkan ke rumus dosis menurut berat badan. Itu ya, menurut berat badan ini ada beberapa teori, mestinya masih banyak lagi teori, tapi saya ambil 3 saja. Itu dari Amerika, dari Jerman, dan dari Belanda. Itu perbedaannya itu secara mendasar sama, tapi ini ada berat badan anaknya itu, ini dalam pon, ini dalam kilogram, ini dalam kilogram. Yang lazim di Indonesia kan kilogram, kita ambil kilogram. Yang ini ya, rumus dari Jerman dan dari Belanda. Ini yang membedakan itu faktor pembaginya. Kalau dari Jerman itu 70, dari Belanda 62. Ini kita ambil yang mana? Kita
Nah, ambil yang Belanda saja. Kenapa kok kita ambil Belanda? Karena dari segi postur tubuh, berat badan itu hampir sama dengan Belanda. Kita ya, orang-orang Indonesia itu tidak jauh berbeda dengan orang Belanda. Lalu faktor lain juga nenek moyang kita juga dulunya kan lama ya dijajah oleh Belanda. Lalu kita banyak mengacu ke Belanda juga. Dari farmakope juga dulu sering kita gunakan acuan dari Belanda. Farmakope Nederland gitu ya, ada itu. Kita gunakan yang Belanda. Kenapa kita? Ya karena faktor-faktor itu, berat badannya juga tidak terlalu jauh dengan Belanda. Nih contoh kasusnya, ada ibu mengeluhkan anaknya herpes gitu ya. Usia berat badannya 10,5 kilo. Ini berapa yang harus diambil? Acyclovir dan cetirizine ya yang diberikan. Itu kita langsung masukkan rumus ya, 10,5 dikali nanti dosisnya 400 ini saya langsung masukkan 2 ya, 10 mili. Kenapa 10 mili? Dari cetirizine. Jadi biar saya nggak nulis banyak lagi. Ini 62. Jadi hasilnya 2 ya. Ini dan yang ini dengan ini dikalikannya, jadi 10,5 dikali 400 dibagi 62 hasilnya berapa? Nanti yang hitungan yang kedua, obat yang kedua 10,5 kali 10 dibagi 62 itu hasilnya berapa? Untuk berat badan segini saya hitungkan. Yang acyclovir itu dosisnya 67,74 sekian ya, 67,74. Nanti hitung sendiri kalau enggak, biar bisa ngitungnya ya. Lalu yang cetirizine itu itu 1,69 1,7 gitu aja ya, miligram. Ini seperberapa ya? Jadi nanti dikali 20 dibagi ini dikali 20, ini juga dikali 20 kali 20 dibagi faktor itu. Pada intinya ini sama ya seperti yang paracetamol tadi, yang gigi tadi. Itu cara ngitung untuk mendapatkan berapa sih yang diambil ini, lalu nanti digerus dan dibagi 20 sama. Ini dikali 20, ini dikali 20 dibagi 400 itu berapa tablet yang diambil. Lalu ini nanti dikali 20 dibagi 10, lalu ketemu berapa tablet yang diambil. Udah ya gitu. Tapi pada intinya nanti sekali minum segini, sekian miligram. Untuk
untuk berat badan 10,5 kg. Kita next ya. Rumus-rumus tadi itu sebenarnya rumus universal atau rumus umum kalau tidak dinyatakan lain, karena setiap obat itu memiliki karakteristik masing-masing yang tentunya berbeda. Contohnya ini saya ambil salbutamol sulfat, salbutamol gitu ya. Ini nanti dosisnya ya, ini kita untuk anak. Untuk anak ini ada anak. Ini berapa banyak? Untuk anak usia 2 hingga 6 tahun 3 kali hingga 4 kali sehari setengah hingga 1 tablet. Ini yang 2 mili. Yang 4 mili 1/4 atau 1/2 setengah. Itu ini. Gitu ya. Jadi ini mempunyai, kalau menurut teori tadi kan enggak setengah rumusnya, tapi dengan ini karena ini referensinya lebih kuat, jadi kita gunakan yang ini. Kalau tadi kan rumus umum, rumus yang kalau nggak ada pernyataan lain gitu kan. Kalau ini kan ada pernyataan lain, kita gunakan yang ini gitu. Lalu contoh lain ini saya ambil Rekodril. Rekodril injeksi ya. Obat suntik. Leafletnya. Tapi nggak apa-apa. Ini nanti ada anak, itu dosisnya ini menurut berat badannya sehari itu 5 mg per kilogram berat badan. Misalnya berat badannya 10,5 ya, itu dikali 5 sekitar 52 sekian lah gitu ya. Itu sehari, nanti dibagi misalnya 3. Ini sehari dalam 4 dosis bagi, jadi bagi 4. Jadi nanti 4 kali sehari, sekali minum 1, sekian miligram gitu. Lalu menurut berat badan berdasarkan luas permukaan tubuh 50 mg per meter persegi. Ini nanti berdasarkan luas permukaan tubuh itu jarang sih digunakan, kebanyakan berat badan sama usia. Nanti kalau mau cara menghitung luas permukaan tubuh juga ada sendiri, nanti rumusnya nanti dicari di Google juga banyak cara menghitung luas permukaan tubuh manusia gitu ya. Kata kuncinya seperti itu. Next, contoh lain ada furosemid. Itu untuk anak berapa, ini ada referensinya. Ini yang tentunya relevan ya referensinya ini. Jadi kena gunakannya ini, bukan rumus-rumus yang tadi. Karena ini lebih spesifik untuk salah satu obat. Kalau yang rumus tadi kan tidak non spesifik tapi rumus umum. Gitu ini. Nanti kalau anak usia berapa gitu per kilogram berat badan 1 hingga 2 mg per kilogram berat badan, dosis tunggal dan sebagainya gitu ya. Ya. Sekian, jangan lupa like, share ya. Like kalau kalian suka dengan video ini, share agar teman-teman, sahabat, keluarga kalian juga mengetahui tentang pentingnya dosis ini, karena dosis yang berlebih itu akan membuat keracunan, dosis yang kurang akan membuat tidak akan sembuh gitu ya. Dan lupa subscribe agar kalian gak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.